Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Ramadhani dengan NIM 2102007, mahasiswi program studi profesi apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau dan dibimbing oleh Bapak APT Hayul Fadli MSI. Berikut ini tugas khusus yang diberikan kepada saya dengan judul In Process Control atau IPC Industri Farmasi. Pengertian industri farmasi. Menurut Permenkes nomor 1799 tahun 2010, industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat, meliputi seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, mulai dari pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Perizinan industri farmasi. Izin industri farmasi dikeluarkan oleh Direktur Jenderal dengan wewenang pemberian izin dilimpahkan kepada BPOM dan harus memenuhi persyaratan CPOB. IPC. Selama proses produksi, yang melakukan pengawasan mutu adalah IPC produksi. Hal yang diawasi selama proses produksi dilakukan mulai dari dispensing, mixing, cetak, filling atau kapsul dan sirup, coating, stripping, blistering, hingga pengemasan sekunder. Fungsi IPC yaitu pertama, pengawasan proses produksi, kedua, pengambilan sampel untuk pengujian di labor. Hal yang diawasi berbeda pada tiap tahap produksi. Yang pertama mixing, yang diawasi yaitu pengujian kadar air, yang kedua cetak, yang diawasi yaitu bobot, dimensi, dan kekerasan. Yang ketiga filling kapsul, yang diawasi yaitu bobot kapsul, isi, dan bobot total. Yang keempat filling botol, yang diawasi yaitu uji kebocoran, volume terpindahkan, dan pemberian. Yang kelima stripping atau blistering, yang diawasi yaitu uji kebocoran dan uji visual. Yang keenam untuk pengawasan sekunder yang diperiksa, pencetakan label pada strip dan inner box, yang dicek apakah label sudah sesuai dengan produk yang akan dikemas, dan dicek juga nomor batch, ED, dan head atau kodifikasi. Kemudian ada bobot inner box, untuk mengetahui apakah di dalam inner box jumlah strip dan leaflet yang dimasukkan sudah benar. Karena jika terjadi kelebihan strip atau leaflet, dapat diketahui dari bobot inner box yang berlebih atau kurang. Kemudian bobot master box, dilakukan sama seperti bobot inner box. Pengambilan sampel oleh IPC ada 3 titik. Pada proses mixing dan coating, diambil titik atas, tengah, dan bawah. Diambil menggunakan sampel tip. Untuk proses lainnya seperti cetak, filling, stripping, blistering, diambil titik awal, tengah, dan akhir. Untuk cetak, coating, filling, stripping, dan blistering, sampel diambil terlebih dahulu saat setting mesin. Hasil uji disesuaikan dengan spesifikasi dari produk yang sedang diproses. Jika sudah sesuai dengan spesifikasi, maka proses produksi bisa dilanjutkan. Jika belum sesuai, IPC akan mengkonfirmasi kepada pihak produksi untuk melakukan setting ulang mesin hingga didapatkan produk yang sesuai spesifikasi. Untuk proses produksi dapat dihitung secara teoritis untuk mengetahui berapa lama produk akan berjalan. Selama proses produksi tersebut akan dibagi menjadi 3 titik pengamatan, yaitu awal, tengah, dan akhir. Untuk waktu proses stripping atau blistering umumnya diambil 30 menit. Untuk jumlah sampel yang diambil dari proses mixing, filling kapsul, cetak, dan coating diambil sesuai dengan yang ada pada testing method. Untuk proses stripping, jumlah yang diambil adalah 1 strip di tiap line. Untuk pengemasan sekunder dan tersier, pengambilan sampel mengacu pada ANSI. Disesuaikan dengan jumlah batch dan dikonversikan sesuai dengan tabel ANSI. Total sampel dibagi menjadi 3 waktu selama proses pengemasan. Pengujian produk proses produksi akan diterima dari IPC. Sampel diambil oleh IPC dan diserahkan kepada QC. IPC akan menempelkan label sampel telah diambil pada sampel. Produk diuji sesuai dengan spesifikasi produk dan testing method. Kedua dokumen tersebut didapat dari R&D. Setelah hasil uji didapat, dibuat laporan dan direview oleh QC spesialis dan QC Dep Head. Jika hasil masuk persyaratan, dari QC akan menerbitkan label notifikasi rilis. Kemudian label diserahkan kepada IPC dan ditempelkan pada sampelnya. Untuk sampel yang telah ditempelkan label rilis dapat digunakan untuk proses selanjutnya hingga menjadi produk jadi. Sekian dari penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.